Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihi karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mundur lagi. Kenapa dulu? Alhamdulillah, jamaah salat zuhur Masjid Al-A'raf Markas Brimob Tarakan rahimakumullah. Dari pembukaan perlu saya sampaikan bahwa tausiah pada siang hari ini durasinya tidak terlalu panjang, cukup 30 menit saja. Karena yang terpenting dan paling utama dari apa yang kita peroleh adalah pengamalannya. Berbicara panjang lebar 2 jam, 3 jam, sekian banyak ilmu kita peroleh dan kita dapatkan. Akan tetapi bila tidak diiringi dengan pengamalan, maka hasilnya akan minim. Berbeda dengan ilmu yang sesedikit apapun itu, asalkan kita berikhtiar secara maksimal untuk mengamalkannya, sungguh satu kebaikan yang dilakukan Allah akan melipat gandakan sampai 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Jamaah salat zuhur Masjid Al-A'raf Markas Brimob Tarakan rahimakumullah. Kalau misalkan boleh kita sama-sama untuk membayangkan, cobalah kita membayangkan tentang seseorang yang ingin menempuh sebuah perjalanan. Dia ingin pergi, akan tetapi dia tidak tahu kemana mau pergi, tidak ada tujuan pastinya, nggak tahu kemana mau pergi, tujuannya kemana dan untuk apa, nggak paham. Katakanlah dia mengerti dan paham tujuan akhirnya adalah di titik X. Dia paham harus sampai dan tiba di titik X. Akan tetapi dia nggak mempunyai persiapan yang cukup. Dia berangkat tanpa membawa bekal yang diperlukan. Dia tidak mempelajari sebelumnya. Dia tidak mempelajari sebelumnya rute yang paling tercepat, rute yang paling aman, seberapakah banyaknya bekal yang harus dia persiapkan. Tidak paham. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang seperti ini pasti menjalani melakukan perjalanan itu dengan bimbang, galau, pusing, susah, capek. Nah, yang capek dan letih bukan cuma badan dan fisiknya, pikiran dan hatinya pun capek. Dia nggak paham mau berapa jauh lagi, sudah dekat atau masihkah perlu sekian waktu perjalanan. Nah, apalagi kalau kemudian bekal yang dia bawa tidak cukup. Dia tidak cukup membawa bekal, di sisi yang lain dia juga tidak mengetahui
manakah makanan, minuman yang boleh dia konsumsi, tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan yang tidak beracun. Dia tidak paham dan tidak mengerti untuk menemukan sumber mata air seperti apa. Saya yakin kalau misalkan ada seorang anggota BRIMOB, Pak Taryono, saya yakin ada seorang anggota BRIMOB diperintahkan untuk menuju titik X, kemudian tanpa persiapan apa-apa, pokoknya asal berangkat aja. Anggota BRIMOB ini mungkin belum lulus waktu pelatihan dulu. Mungkin nggak sampai. Hah? Mungkin nggak sampai. Nggak sampai. Tapi seorang anggota BRIMOB yang cerdas kan diperintahkan komandan sampai ke titik X, dia akan bertanya, carikan informasi, mencari informasi dulu. Berapa jaraknya, berapa waktu yang diperkirakan, bekal makanan yang dibawa apa, persenjataan, perlengkapan seperti apa. Nah, itu urusan dunia, rahimakumullah. Orang yang seperti ini susah untuk sampai ke titik X, sampai aja alhamdulillah. Tapi sulit rasanya sampai ke titik X dengan selamat, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Nah, seseorang yang seperti ini kondisinya susah, capek badan, letih fisik, pikiran dan hatinya pun sama, capek. Nah, sehingga dia putus asa, menyerah. Iya, kalau kemudian putus asa dia bisa kembali ke titik asal, titik awal. Kalau kemudian dia tersesat, berputar-putar, nggak paham arah. Belum lagi nanti kalau hujan badai, tidak ada tempat berteduh, dia tidak mau bekal kemah dan seterusnya. Astagfirullah. Coba berbeda dengan si B. Kalau tadi katakan si A, sekarang si B. Nah, dia diperintahkan untuk menuju titik X. Nah, akhirnya dia minta bantuan misalkan kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk menjadi penunjuk jalan. Nah, sehingga dia bisa bertanya, kira-kira berapa hari perjalanan kalau berjalan kaki, rute yang paling dekat, kira-kira bekal apa yang harus saya bawa, kemudian sumber mata airnya di mana saja, pakaian kira-kira berapa lapis, berapa setel yang akan saya persiapkan, nah, jenis sepatunya seperti apa, kemudian baterai dan yang lainnya. Nah, apa yang harus saya bawa? Bahkan bila perlu dia meminta bantuan orang tadi, tolong kawani saya, tunjukkan jalannya kepadaku. Ini perjalanan nikmat kan itu. Ketika naik bukit tinggi begitu, dia susah berat ya naik gitu, naik bukit begitu. Nah, lapar haus. Tapi karena ada penunjuk jalan yang faham dan mengerti seluk beluk jalur serta rute, dia akan mengatakan ini hanya beberapa ratus meter lagi. Setelah ini pemandangan indah, sampai di puncak, jalannya lebih bagus, turun, di sana ada sumber mata air, ada kebun-kebun, buah. Kalau orang yang pertama tadi lihat, waduh udah capek. Aduh, sampai di sini aja lah. Padahal sebentar lagi. Kenapa? Karena nggak paham rute, nggak mengerti jalur. Berbeda dengan si B tadi, sudah ada pendampingnya, guide-nya, mudah. Haus, oh ada sumber mata air. Sumber mata air yang pertama di sana jaraknya 300 meter, yang sana lebih jauh 1 kilometer, yang sana lebih jernih, airnya manis, tapi ya agak masuk sedikit ke tengah hutan, aman. Gitu. Kalau ingin makan buah-buahan yang segar di titik yang sana. Nah, gitu. Nanti kalau misalkan turun hujan, saya paham ada sebuah gua di balik bukit ini, kita bisa berteduh di sana. Nah, hasil akhirnya pasti beda. Orang yang kedua tadi si B sampai ke titik tujuan itu sukses, kan itu, nggak terlalu capek, pikirannya pun tenang karena dia paham ini sebentar lagi, 2 hari lagi, setengah hari lagi. Jamaah sholat zuhur Masjid Al-A'raf Markas BRIMOB rahimakumullah. Nah, seperti itu juga perjalanan kita di dunia. Nah, saya ulangi kembali, seperti itu juga perjalanan kita di dunia. Seorang hamba kita, nah, sama-sama paham bahwa titik tujuan kita adalah akhirat. Itu nggak bisa dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang mempunyai nyawa itu pasti merasakan kematian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Persiapkan dirimu sebaik-baiknya menghadapi hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Dan mereka tidak akan dizalimi. Allah tidak menzalimi hambanya. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, itu sesuai apa yang kita perbuat di dunia. Kalau kita melaksanakan perbuatan yang baik, maka hasilnya pun baik. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, yang merasakan akibatnya pun kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kita lahir di dunia, dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian pada saatnya nanti masing-masing kita akan menemui ajal, kematian, yang terus berlanjut pada perjalanan akhirat antara surga ataukah neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala sudah dan telah menerangkan, menjelaskan cara untuk masuk surga itu begini. Selain itu akan membawamu ke neraka. Nah, yang harus engkau perhatikan selama hidup di dunia, tata tertib dan aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau terjadi demikian, yang harus engkau lakukan begini. Rutenya jelas, jalurnya pasti. Nah, sama halnya kalau misalkan kita diperintahkan untuk menuju titik Z. Nah, tiap 10 meter ada rambunya, lurus, belok kanan, dapat 10 meter, ikut, belok kiri, kan itu. Maju sedikit lagi, sudah ada tanda, hati-hati, jalan licin, kan itu. Masuk sedikit lagi, lanjutkan lagi, kira-kira 10 meter, sebentar lagi akan ada kemah logistik, silahkan ambil makan dan minum di sana. Terus begitu sampai titik akhir, tiap 50 meter ada tanda. Nikmat kan orang seperti ini jalannya. Kan itu dia tinggal ngikuti rambu-rambu sana. Maju sedikit, paling sana lebih cepat jalannya. Jangan spekulasi. Sudah ditentukan rambunya begini. Nanti kalau sudah jam 5 malam, jam 5 sore berhenti, istirahat dulu. Maju sedikit ada pos kesehatan, periksa. Sampai di titik tujuan. Senang, sukses. Nah, untuk menuju surga juga seperti itu. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan yang sifatnya abadi kekal itu sudah ditentukan jalurnya dan rutenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tinggal mengikut saja sebenarnya. Nah, perjalanan menuju surga itu tidak begitu sulit asalkan kita ikuti aturan. Kalau sulit perasaannya seperti itu, barangkali karena kita tidak mengikuti aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu agama yang mudah dan memberikan kemudahan. Kenapa? Asalkan dia mengikuti aturan. Orang kalau mengikuti aturan mudah, lancar aja. Tapi kalau sudah melanggar aturan, jangankan aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan komandan aja. Kan itu. Seorang anggota yang melanggar perintah komandan, diapakan Pak Taryono? Ada yang dipukul, ada yang dimasukkan sel. Oh, ada yang dipukul sampai dimasukkan sel. Itu baru aturan komandan. Kan itu. Artinya mestinya kita akan bercermin dan berkaca. Di dunia ini kita adalah hamba, makhluk ciptaan Allah. Allah yang sudah membuat aturan, membuat ketetapan. Aturan-aturan itu untuk kebaikan dan maslahat kita sendiri. Kalau kita ikuti aturan itu, jalannya mudah. Seorang anggota Pak Taryono berprestasi, ranking 1 ketika pendidikan, akhlaknya baik, patuh dan taat sama komandan, kira-kira karirnya cepat apa enggak ini? Kira-kira aja. Cepat kan ya? Cepat tek. Kita pun seperti itu di dunia. Kalau kita menjadi hamba yang taat, hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perjalanan kita itu di dunia mudah, enggak kenal galau, enggak kenal sedih, demi Allah. Sekalipun ada masalah, cepat diselesaikan.
Kenapa? Karena Allah yang membantu dan menolong kita. Seorang hamba yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaannya dikabulkan. Semua permintaannya dikabulkan. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita berdoa meminta berharap kepada Allah, mengharapkan sesuatu dan kita merasa sesuatu yang kita harapkan itu kok belum kunjung tiba, pertanyaannya barangkali kita belum dekat kepada Allah. Barangkali kita tidak termasuk hamba yang dicintai Allah. Nah, gitu. Samalah Pak Taryono, lagi-lagi Pak Taryono. Kalau misalkan ada seorang anggota yang sering melanggar, ini kalau mau cuti kita langsung dikasih izin apa enggak ini? Ditackle. Oh, ditackle. Dipersulit. Ini komandan yang bilang ya. Ini dipersulit. Nah, yang kita khawatirkan kalau kemudian dipecat. Iya kan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha pengampun. Allah terus memberikan waktu, kesempatan buat kita. Siang malam kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah ampuni. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Fastaghfiruni aghfir lakum." Allah berfirman, wahai hambaku, kalian siang malam selalu berbuat salah dan dosa. Minta ampunlah kepadaku, pasti aku ampuni. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan ampunan untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Araf Markas Brimob Tarakan rahimakumullah. Nah, perlu sekarang kita melakukan evaluasi dan koreksi atas kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Hidup kita sudah landai, tenang, tentram, gitu. Isinya senang, senyum, ya. Bisa tertawa, terbahak-bahak. Suasana hati senang, lapang, luas. Ataukah dikit-dikit masalah, dikit-dikit galau nih, dikit-dikit aduh nggak punya duit, dikit-dikit putus sama pacar. Oh, itu kalau yang masih muda. Dikit-dikit patah hati, dikit-dikit putus cinta, dimarahin orang tua, dihukum sama komandan, disuruh. Jadi isinya cuma mengeluh. Sudah badannya capek, pikirannya juga capek. Nah, coba dari dua kondisi yang saya gambarkan secara umum tadi, kita pada posisi yang mana? Nah, jawabannya ada pada masing-masing kita. Nah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Nah, ketetapan dan aturan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam. Juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau yang sahih. Nah, itu aturan-aturan hidup ada di sana. Asalkan kita mengikuti aturan-aturan itu, pasti sukses sampai di tempat tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapapun dari kita yang tidak memahami aturan-aturan itu, otomatis kita akan sering melanggar aturan. Nah, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakan kerugian bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Nah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah figur yang paling tenang, damai dan tentram hidupnya di dunia. Diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta setiap umat Islam yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Hidupnya pasti damai, tenang dan tentram. Kenapa? Ngerti aturan, faham. Faham. Ketika misalkan dia menghadapi satu masalah, konflik, katakan begitu, selisih paham, bertengkar,
misalkan. Dia nggak bingung, dia nggak berat, aduh gimana ya. Pikirannya juga bisa dikendalikan. Karena dia mengerti aturan yang sudah dibuat Allah dan yang ditentukan Nabi Muhammad SAW ketika terjadi konflik seperti itu, apa yang harus dia lakukan. Nah, bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melapangkan dada, memberikan maaf. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang beriman itu mereka selalu siap memberikan maaf untuk orang lain sebelum pihak yang salah minta maaf. Nah, mengalah dan selalu siap mengalah demi kebaikan dan ketenangan kita sendiri. Nah, orang yang mengalah itu apa kemudian rendah? Tidak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Siapapun orangnya yang mau merendah, mengalah, Allah akan tinggikan derajatnya di sisinya. Nah, tapi kalau misalkan masalah seperti ini, konflik, kemudian tidak disembuhkan dan tidak dicarikan solusi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang muncul adalah masalah yang jauh lebih besar lagi. Tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar, tawuran antar supporter. Nah, bahkan mohon maaf mungkin antar kesatuan. Nah, kenapa? Karena tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya jauh lebih parah dan jauh lebih buruk lagi. Lihat Nabi Muhammad SAW, pemaafnya itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu pemaafnya luar biasa. Sekian banyak orang dimaafkan, padahal mereka sudah melakukan kejahatan, tindakan yang buruk terhadap Nabi Muhammad SAW, dimaafkan oleh Nabi. Yang dengan memaafkan itu justru membuat mereka lantas masuk Islam, menjadi sahabat dan pembela Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mempelajari aturan dan tata tertib hidup di dunia itu seperti apa. Marilah kita fahami rute dan jalur menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita harapkan, alhamdulillah, hidup itu tenang, hidup itu tentram, keluarga pun harmonis, dinamis, tugas dan kewajiban terlaksana dengan baik, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada masalah yang muncul, persoalan yang timbul, kita pun mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui kesempatan yang singkat ini, nah, saya mengajak seluruh yang hadir, terutama seluruh anggota Brimob Batalion C di Tarakan ini rahimakumullah. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa posisi rekan-rekan di anggota Brimob adalah posisi yang paling strategis, posisi yang sangat menguntungkan untuk mendapatkan pahala dari Allah sebanyak-banyaknya, lebih banyak dari yang kita ini orang biasa. Anda kan orang luar biasa. Sebagai seorang aparat keamanan, nah, selama dia melaksanakan tugas dan kewajiban, memberikan rasa aman, mengayomi masyarakat, yang alhamdulillah masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah muslim. Niatkanlah itu semua ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Niatkan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar sekali. Nah, mulai dari pengamanan kegiatan, menyeberangkan anak sekolah, orang tua dari satu sisi jalan ke sisi yang lain,
mengamankan wilayah kaum muslimin, wilayah Indonesia dari hal-hal yang bisa merusak generasi bangsa, narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran. Nah, Anda yang menjadi benteng pertama, itu pahalanya luar biasa. Anda yang berjaga di malam hari, tidak boleh ngantuk apalagi tidur. Tujuannya adalah untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia. Itu setiap detik, setiap menitnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau kemudian di saat jaga malam sempatkan 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Ketika jaga di pos terdepan sana, pos penjagaan yang jaga 4 atau 5 orang, sempatkan 5 menit berwudu, sholat malam 1 rakaat saja, sholat witir. Nggak usah lama-lama. Setelah sholat witir berdoa, minta kepada Allah apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Nah, orang tuanya sehat, ya, melaksanakan tugas lancar dan sukses. Yang masih bujang biar dapat istri yang solehah, bukan cuma cantik, cantik dan solehah. Kalau ini langsung ada tanggapannya Pak Taryono. Berdoa di akhir malam itu cuma 5 menit aja Mas, 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Ketika sholat wajib 5 waktu dikumandangkan dimanapun Anda berada, ke masjid, masyarakat Anda, kami semua warga negara Republik Indonesia, ketika menyaksikan ada aparat keamanan itu sholat, itu nyes di sini. Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Pakaian brimob, pakaian loreng, atau kesatuan yang lainnya, seragam dinas. Kok ketika Allahu Akbar, adzan zuhur, kemudian berhenti, sholat dulu, tempat wudu, sholat. Itu kita-kita yang menjadi teman kanan kirinya itu sudah senang, rasanya aman, nyaman gitu. Ada anggota yang ikut sholat, Masya Allah. Tapi betapa sedihnya kami masyarakat ketika misalkan mendengar ada satu oknum misalkan tertangkap membawa narkoba. Masya Allah. Akhirnya yang kena bukan cuma pelakunya, kan itu. Pak Taryono pun nanti kena juga. Iya kan? Yang melakukan satu, tapi yang kena komandannya semua kena. Sehingga kami sebagai masyarakat akhirnya ya rasa percaya itu turun, kurang. Padahal pelakunya hanya oknum 1-2. Tapi itulah suara rakyat. Nah, suara dari kami, mudah-mudahan panjenengan, Anda semua sebagai aparat penegak hukum, nah, betul-betul bisa melindungi dan mengayomi kami sebagai warga negara biasa. Nah, sebagaimana ketika saya membaca sejarah Brimob, Brigade Mobil, yang dulu namanya Mobil Brigade, iya kan? Betul nggak? Pertama kali namanya Mobil Brigade. Itu kan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia. Polisi istimewa dulu. Saya baca sebelum kesini nih. Wah. Mau masuk markas Brimob harus kenal dulu Brimob itu apa, siapa, kan itu. Saya baca luar biasa peran dari para pendahulu Brimob itu luar biasa. Menjadi benteng terdepan untuk menghadapi komunisme. Saya baca itu sejarahnya ketika terjadi pemberontakan PKI tahun 1948, yang menjadi tulang punggungnya itu Brimob. Nggak tahu yang nulis itu berlebih-lebihan, tapi saya yakin itu kenyataan. Begitu nggak? Kan itu maju duluan. Kan. Sampai kemudian sekarang markas pelopor C di Madiun itu, Kletak itu kan pernah diserang sama PKI, itu karena menjadi tulang punggung. Berapa banyak anggota kepolisian, anggota Brimob yang kemudian meninggal dunia gugur ketika menghadapi atau menumpas gerakan G30S PKI. Kan itu sejarah yang harus terus kita jaga, sehingga panjenengan Anda semua betul-betul menjadi benteng. Nah, untuk melindungi bangsa Indonesia ini dengan izin dan kekuatan dari Allah dari bahaya komunisme. Seperti itu juga saya baca sejarah Brimob. Brimob termasuk tulang punggung saat pemerintah menumpas gerakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, gerakan teroris. Itu jadi tulang punggung luar biasa. Nah,
Karena kita sebagai umat Islam yakin dan sangat yakin bahwa faham komunisme itu sesat dan menyesatkan. Sebagaimana faham khawarij atau teroris itu juga sesat menyesatkan. Jadi tampil melawan PKI, juga tampil melawan DITII. Sukses, alhamdulillah. Sekarang saat ini ada Satgas Tinombala, ya kan, yang sudah bertugas berapa tahun. Nah, ada yang bertugas juga dari sini kalau tidak salah. Wakaden malah berangkat juga. Seluruh anggota juga diberangkatkan sesuai keperluan. Nah, itu pahala ibadah. Nah, anda nggak usah khawatir, nggak usah takut. Wah, sana pakai jenggot juga Pak Ustadz. Sana kalau nembakin kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tertipu. Belum tentu yang mengatakan Allahu Akbar, benderanya la ilaha illallah itu mencerminkan Islam, belum tentu. Karena banyak termasuk mereka yang telah menodai dan mencoreng nama baik Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan membunuh, Islam tidak mengajarkan anarkisme, Islam tidak mengajarkan radikalisme, rahmatan lil alamin. Maka sejarah itu harus dijaga sampai generasi Brimob yang sekarang ini. Saya berdoa dan mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua betul-betul menjadi yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, menjadi benteng terdepan untuk menjaga negara Indonesia, negara kaum muslimin, ya kan, karena mayoritasnya muslim, sehingga faham-faham komunisme betul-betul dideteksi dini, kemudian diselesaikan. Yang teroris-teroris juga seperti itu, deteksi dini, selesaikan juga. Demikian juga yang bisa merusak generasi muda, nah, yang mengganggu Kamtipmas juga panjenengan tampil. Nah, tampil untuk menggerebek ini, menggerebek sana, karena yang punya hak dan wewenang adalah aparat keamanan, bukan kami yang warga biasa ini. Kami tidak punya hak untuk melakukan sweeping, kami tidak punya hak untuk melakukan penggerebekan. Walaupun ada sebagian kelompok yang menggunakan pakaian Islam dan atribut Islam melakukan sweeping, gerebek, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena itu adalah tugas dan wewenang dari aparat keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seperti yang saya sebutkan tadi, 30 menit saja. Ini hanya lebih 2 atau 3 menit. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat. Kalau misalkan ada kesempatan dan waktu luang, kita bisa bertemu lagi nanti malam di masjid dekat rumahnya Pak Taryono. Asyifa. Oh, Asyifa kan. Tadi kata Pak Orne gitu, dekat rumahnya Pak Taryono. Samping rumah. Kalau misalkan agak susah menyebut Pak Taryono, panggil aja Mbah Taryono. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.